Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Mulyana, NIM 4111419034. Di sini saya merupakan salah satu mahasiswa program studi matematika Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari mata kuliah matematika komputasi. Untuk materinya itu saya mengambil dari bab materi dari forward chaining. Contoh, jadi untuk di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dari forward chaining itu. Sebelum kita ke contoh kasusnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian atau definisi dari forward chaining itu sendiri. Jadi, forward chaining merupakan metode pencarian yang memulai proses pencarian dari sekumpulan data atau fakta. Dari fakta-fakta tersebut dicari suatu kesimpulan yang menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian, forward chaining juga bisa diartikan sebagai pelacakan ke depan yang memulai dari sekumpulan fakta dengan mencari kaidah yang cocok dengan dugaan atau hipotesa yang ada menuju ke kesimpulan. Metode forward chaining ini juga bisa disebut sebagai data driven karena inference engine menggunakan informasi yang ditentukan oleh user untuk memindahkan ke seluruh jaringan dari logika N dan OR sampai sebuah terminal ditentukan sebagai objek. Bila inference engine tidak dapat menentukan objek, maka akan meminta informasi lain. Kemudian forward chaining juga memiliki aturan atau rule di mana menentukan objek, membentuk path atau lintasan yang mengarah ke objek. Oleh karena itu, hanya satu cara untuk mencapai satu objek dengan memenuhi semua aturan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu forward chaining dari pengertian atau definisi yang tadi sudah dijelaskan, di sini ada yang namanya contoh kasus. Di sini ada contoh kasusnya itu seperti ini. Seseorang ingin berkonsultasi apakah tepat jika dia berinvestasi pada X. Kemudian dari itu tuh ada yang namanya variabel. Nah, untuk variabel-variabel yang digunakan pada kasus ini itu ada 7 variabel, kita namakan A, B, C sampai dengan G. Untuk variabel A itu memiliki uang sebesar 10 juta rupiah. Kemudian untuk variabel B itu berusia 25 tahun. Untuk variabel C itu tingkat pendidikan pada sarjana atau S1. Variabel D, pendapatan minimum per tahun itu sebesar 60 juta rupiah. Untuk variabel E, investasi pada bidang asuransi. Variabel F, investasi pada saham pertumbuhan. Dan variabel G, investasi pada saham X. Kemudian dari setiap variabel yang ada itu, variabel-variabel tersebut itu dapat bernilai true atau false. Kemudian dari variabel-variabel tadi itu didapat fakta-fakta. Faktanya itu ada 2. Untuk yang pertama itu orang tersebut memiliki uang sebesar 10 juta rupiah.
Itu fakta dari variabel A yang mana variabel tersebut bernilai true atau benar. Kemudian yang fakta yang kedua itu orang tersebut berusia 25 tahun. Fakta ini juga ada pada variabel B yang mana variabel tersebut bernilai true atau benar. Kemudian ada kasusnya itu apakah orang tersebut ingin meminta nasihat, apakah tepat jika dia berinvestasi pada XI tersebut? Oke, seperti yang dibilang pada pengertian tadi, forward chaining itu memiliki rules. Nah, di sini pada kasus ini itu ada 5 rules. Yang untuk rules yang pertama itu seperti ini. If seseorang memiliki uang sebesar 10 juta rupiah untuk berinvestasi, and orang tersebut berpendidikan pada level sarjana atau S1, dan orang tersebut harus berinvestasi pada bidang asuransi. Rules yang kedua, if seseorang memiliki pendapatan per tahun minimal sebesar 60 juta rupiah, and orang tersebut berpendidikan pada level sarjana atau S1, then orang tersebut harus berinvestasi pada saham pertumbuhan. Untuk rules yang ketiga, if seseorang berusia 25 tahun and orang tersebut berinvestasi pada bidang asuransi, then orang tersebut sebaiknya berinvestasi pada saham pertumbuhan. Dan untuk rules yang keempat, if seseorang berusia 25 tahun then orang tersebut berpendidikan sarjana atau S1. Dan untuk rules yang kelima atau rules yang terakhir, if seseorang ingin berinvestasi pada saham pertumbuhan, then saham yang dipilih adalah saham X. Kemudian kita persingkat dengan menggunakan variabel yang tadi telah disebutkan di awal. Jadi misalkan if seseorang memiliki uang sebesar 10 juta, ini kan merupakan variabel A. Di sini kita ganti menggunakan A. Kemudian yang ini orang tersebut bertingkat pada level sarjana, itu kita menggunakan C. Jadi untuk bunyi itu seperti ini. If untuk rule 1, if A and C then A. Untuk rules yang kedua, if D and C then F. Dan untuk rules yang ketiga, if B and A then F. Dan untuk rules yang keempat, if B then C. Kemudian untuk rules yang kelima itu if F then G. Nah, kemudian untuk pet atau lintasannya itu kita mulai dari A. Kita mulai dari A. Ini step pertama. A itu tadi kan fakta, yaitu faktanya orang tersebut memiliki uang sebesar 10 juta rupiah. Nah, kemudian untuk step keduanya itu di sini juga ada fakta juga dari B. B itu fakta karena orang tersebut berusia 25 tahun. Kemudian di sini ada step 2. Step 2-nya itu ini. Nah, C ini bernilai benar karena B, di mana orang tersebut berusia 25 tahun dan maka sudah sarjana. Kemudian di sini ada E, yaitu bernilai benar karena step kedua. Nah, step kedua. Jadi E itu investasi pada bidang asuransi. Ini E. Kemudian di sini ada step ketiga. Kemudian di sini ada step keempat sampai nanti step kelima itu di sini. Nah, jadi dari step 1 sampai step kelima itu benar. Oke, setelah dilakukannya metode forward chaining pada kasus tersebut, itu didapatkan kesimpulan
Kesimpulannya itu, jika seseorang ingin berinvestasi pada X, hal tersebut merupakan suatu hal yang tepat. Karena, dari fakta-fakta yang ada dan juga variabel yang ada itu semuanya, bernilai benar dan dan runtut seperti itu. Mungkin sekian dulu penjelasan mengenai contoh kasus forward chaining. Mohon maaf bila saya mohon maaf bila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dan juga PowerPoint yang kurang menjelaskan, kemudian mohon maaf juga bila ada penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Sekian dulu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.